Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Amanatul Mukarramah, mahasiswi PPG dalam jabatan angkatan kedua Kemenak Universitas PGRI Semarang. Nomor induk mahasiswa 2253Z33035. Saya mengajar mapel di Madrasah Aliyah Yapika, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Hari ini, Selasa, tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 11 MIPA MA Yapika dengan materi elastisitas dan hukum Hooke. Mohon saran dari Bapak Ibu untuk perbaikan pada pembelajaran berikutnya, sehingga saya dapat memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya, Mas Andit, dipimpin. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas bantuan. Pembelajaran dimulai, saya akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Yang pertama, Alvin Nur Barokah, hadir Bu. Alvin Raihan Firdaus, Cici. Aprilia Lufiana, hadir No. Aulia Naila Husna, hadir. Ayu Hamsatun, sakit silakan. Demam. Iya, Bu. Kita doakan semoga sembuh ya. Amin. Deswita Ayu, hadir Bu. Fadlun, Ilman Zakaria, Layla Zasia, Muhammad Aditya Putra, Muhammad Farid Al-Aziz, Nabila Ramadhani, Nadila Ramadhani, Naila Sabrina Kamil, Najwa Latifah Firdaus, Sylvia Nur Aini, Sylvia Nur Azizah, izin, Siti Haratul Mama, Umum Hari. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran fisika. Mari tetap semangat karena semangatmu adalah penerang masa depan. Nah, di sini untuk pembelajaran pada hari ini kita akan belajar tentang elastisitas. Sudah pernah mendengar kata elastisitas? Sudah. Kalian kalau mendengar kata elastisitas itu yang digunakan kalian apa? Bentuk. Iya betul. Contohnya apa kalau elastisitas? Karet. Ya. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama menjelaskan karakteristik benda elastis. Kemudian tujuan yang kedua adalah Menjelaskan perbedaan seks dan lain. yang ketiga Menjelaskan magnesium. yang keempat Menjelaskan karakteristik benda elastis sebagaimana hukum. yang kelima Menganalisis susunan beras. tujuan yang keenam Menganalisis teknik bekerja yang menimbulkan beras. tujuan selanjutnya Melakukan percobaan untuk menyelidiki pengaruh elastisitas dan hukum suatu bahan. yang kedelapan Mendiskusikan hasil percobaan sifat elastisitas dan hukum suatu bahan. kemudian Menyimpulkan hasil percobaan sifat elastisitas dan hukum suatu bahan. ya,
yang terakhir adalah mempresentasikan hasil percobaan tingkat elastisitas yang berhubung suatu bahan. Jadi nanti dengan tujuan pembelajaran ini kalian akan melakukan suatu kegiatan yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran tersebut tadi. Terutama ini yang menjelaskan karakteristik benda elastis sesuai dengan hukum Hooke dan menganalisis susunan pegas. Ini akan kalian lakukan kegiatan dengan PET simulation. Selanjutnya ini kita akan melakukan demonstrasi terlebih dahulu. Nih, perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar apa? Sudah pernah lihatkan semua kan? Biasanya kalian gunakan untuk apa? Jepret. Biasanya digunakan untuk jepret itu mah. Oh iya, asik Bu, asik. Nah sekarang coba ada yang maju. Ada yang punya karet? Ada Bu, Aprilia. April mana April? Coba April maju ke sini. Bawa karetnya. Nah sekarang sudah perhatikan gambarnya ya. Ke sana ada ketemunya. Gimana? Coba sekarang April pegang karetnya, ditarik seperti ini. Posisi karet tepat ketika membentuk seperti pada gambar seperti ini. Kalau seperti biasa. Nah sekarang jauhkan jarak kedua jari ke kanan kiri dengan tetap mempertahankan posisi karet di tempat yang sama. Coba ditarik, agak tarik. Rasanya gimana? Agak berat ya? Iya, tanganmu agak berat. Ya, sakit nggak? Agak sakit. Ya, sedikit sakit. Nah, iya, itu sedikit sakit. Sekarang ya, dari demonstrasi yang sudah April lakukan, tuliskan alasan apa yang Anda rasakan dengan kalimat Anda sendiri. Jadi tadi kan sudah dipraktekkan tentang karet seperti ini, rasanya bagaimana? Terus ditarik lagi, bagaimana? Apakah semakin berat atau tangannya semakin sakit? Nah, itu kalian tuliskan alasannya apa. Sudah selesai menuliskan alasannya? Sudah. Nah sekarang coba April bacakan alasannya tadi untuk demonstrasi tentang karet. Jadi Mbak April. Setelah saya melakukan demonstrasi tadi, saat karet tepat ketika membentuk posisi seperti gambar, tangan saya merasa berat dan ketika posisi karet lebih dijauhkan lagi, tangan saya berasa tambah berat. Dengan demonstrasi sederhana tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa karet akan kembali ke ukuran dan bentuk semula setelah kedua jari dilepaskan. Peristiwa ini disebut dengan dan sekarang ini kalian perhatikan. Ini ada gambar apa? Plastik kresek. Nah di sini kalian lakukan percobaan sederhana saja. Ini karetnya sudah ada, plastiknya juga sudah ada. Nah, sekarang saya minta dua orang maju. Mas Farid dan Mas Yani, silakan maju untuk percobaan. Yang satu pegang karet, yang satu pegang kresek. Lakukan sesuai dengan cara yang ada di situ. Yang pertama di situ kan kirinya Ini gimana? Terus. Nah, setelah kalian melakukan percobaan, bagaimana yang terjadi? Mana yang tarikannya lebih panjang? Tarik Bu. Karet. Ya. Tapi kesimpulannya apa? Ada benda yang bisa kembali ke bentuk semula, dan ada benda yang tidak bisa kembali ke bentuk semula. Ya, kalau yang bisa kembali ke bentuk semula namanya apa?
Elastis. Elastis itu karetnya berarti yang bukan kreseknya ya. Ya. Kalau yang tidak dapat kembali ke bentuk semula, Elastis. plastis. Nah di sini plastik. Ya, dan terima kasih. Oke. Silakan kembali ke kelas. Iya. Nah, selanjutnya kalian akan mengerjakan soal pretest. Ya, soal pretest ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan kalian terhadap materi aktivitas. Jadi silakan kerjakan secara mandiri, minta tolong dibagikan. Nah, di situ silakan nanti soal pretestnya kalian kerjakan dalam waktu 5 menit. Jangan lupa diberi nama dan kelas. Selesai nanti langsung dikumpulkan ke depan. Terima kasih atas ini pekerjaan kalian pretestnya ya, nanti saya cek. Nah, sekarang kalian perhatikan ke depan. Ada apa di situ? Siapa itu, Bu? Fisikawan Bapak Tanggal 8 Juli 1935 dan wafat pada 3 Maret 1703. Ya, di sini Bu itu menemukan ya ada buku mengenai tugas, terus ada Mikroskopi penerapan istilah sel. biasanya suatu hukum itu akan dinamakan sesuai dengan nama penelitiannya. Karena apa? Karena sebagai penghargaan. Jadi misalkan besok kalian menemukan sesuatu, nah, iya, jadi besok dinamakan hukum sesuai dengan nama kalian. Misalkan Zaka menemukan tentang hukum apa gitu ya. Besok namanya hukum Zaka. Nah, di situ hukum menyatakan bahwa Pada daerah siswa benda besarnya pertambahan panjang seperti dengan gaya yang besar pada benda itu. ya kalau dituliskan secara matematis di situ F sama dengan itu hukum. Nah, nanti di sini kan sudah pernah dilakukan ini berdasarkan grafik ini. Besarnya pertambahan panjang sebanding dengan gaya yang bekerja pada benda itu. Grafiknya seperti ini grafik F terhadap X atau gaya terhadap pertambahan panjang. Nah, sekarang kalian akan melakukan kegiatan. Ada suatu bekas diberikan gaya, bekasnya itu diberikan gaya. Nanti di situ akan apa? Sekali kalian. Nah, misalkan ini. Tadi kan kalian mengatakan bahwa ada gaya pemulih pada bekas. Nah, besarnya gaya pemulih itu jika dibandingkan dengan gaya yang dikenakan pada bekas itu bagaimana? Saya akan membagikan LKPD kepada kalian. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Silakan kalian berkelompok 4-5 orang untuk mendiskusikan LKPD yang tadi sudah saya bagikan. Kerjakan selama 30 menit. Ini siapa sih itu? Yang ini namanya apa yang ini? Data. Gimana, ada kesulitan apa tidak? Yang mana? Ya, ini kalau yang ini menunjukkan apa? Konstanta ya, jadi bisa digeser-geser.
sesuai dengan yang ada di LKPD. Kemudian yang ini untuk menentukan apanya? Gayanya. Ini nanti jangan lupa dicentang supaya terlihat di sini. Ini piringnya, Bu. Iya, ini pegasnya. Ya. 20. Digeser. Mana yang mana? Ini mau berapa? 20 ya, kayak gitu caranya. Terus dilihat berapa gayanya. Gaya Ini apa? sama ini sama jawabannya. Iya sama. Kalau gayanya 20 di sini 20. Nanti diganti lagi seperti itu sesuai LKPD ya. Ya. Nanti kalau ada kesulitan lagi silakan tanya. Ibu, kasih Bu. Gimana yang ini? Sudah belum? Ya, datanya sudah diambil. Ya, kalau datanya sudah selesai diambil, tinggal dimasukkan ke dalam tabelnya. Kemudian nanti jangan lupa dianalisis itu sesuai dengan pertanyaan yang ada di situ. Ya. Oh ya, Ini kan udah dikerjakan semua, Bu. iya tadi sudah diambil datanya. Iya, ternyata walaupun konstantanya beda, gaya pemulihnya sama gaya yang dikenakan selalu sama ya, Bu? Iya betul sekali. Nanti kan di situ kalian disuruh menyimpulkan dari percobaan yang sudah dilakukan, walaupun nanti konstantanya kan beda-beda, tapi ternyata setelah diambil datanya, gayanya yang dikenakan Sama-sama, gaya kayak pemulih. Itu. Silakan dilanjut. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, kalau ada pertanyaan lagi jangan sungkan untuk bertanya. Siap. Siap, Bu. Makasih ya, Bu. Selesai semuanya? Setelah kalian sudah melakukan percobaan dengan pet simulation, di situ kalian kan sudah mendapatkan tabelnya berarti ya. Ya. Silakan untuk analisis datanya itu kan kalian presentasikan. Perwakilan dari kelompok 1 silakan maju untuk mempresentasikan hasil percobaan yang telah dilakukan. Berikut hasil dari percobaan yang kami lakukan. Ternyata semak besar gaya pemulih yang ditimbulkan oleh bekas 3 gaya yang dikenakan pada bekas semakin besar, maka gaya pemulih tersebut akan semakin besar juga. Yang kedua, yang ditunjukkan oleh perbedaan nilai konstanta bekas, ternyata itu tidak berpengaruh terhadap nilai gaya bekas. Tepuk tangan untuk kelompok presentasi dari kelompok 2. Silakan maju ke depan. Jika konstanta bekasnya 400 dan pertambahan panjang bekas saat dikenakan gaya adalah 30, maka menghasilkan 0,150. Dan kesimpulannya adalah gaya bekas sama dengan gaya yang dikenakan pada bekas, tetapi arahnya berlawanan. Semakin besar gaya yang dikenakan pada bekas, semakin besar pula gaya bekasnya. Perbedaan jenis bekas yang ditunjukkan oleh perbedaan ini, konstanta bekas tidak berpengaruh terhadap gaya bekas. Konstanta bekas berbanding-balik dengan pertambahan panjang bekas. Semakin besar konstanta bekas, maka pertambahan panjang semakin kecil dan sebaliknya. Hubungan antara pertambahan panjang bekas delta X, gaya yang bekerja F, dan konstanta bekas adalah K. Secara matematis adalah F sama dengan K dikali delta X. Teman-teman, apakah ada pertanyaan? Ada. Untuk grafiknya bagaimana? Grafiknya berupa garis lurus yang miring ke kiri. Dengan kata lain, pertambahan panjang bekas semakin turun. Berikan aplaus untuk teman kalian. Untuk kelompok 3, Dapat disimpulkan bahwa perubahan panjang bekas bernilai lebih besar ketika bekas dirangkai secara seri dibandingkan dengan bekas yang dirangkai secara paralel. Jika dibandingkan nilai konstanta bekas mengganti K seri dan K paralel, konstanta bekas mengganti manakah paling besar dan mengapa? Konstanta bekas mengganti susunan paralel menghasilkan nilai yang lebih besar dibandingkan konstanta bekas mengganti susunan seri. berikan tepuk tangan untuk kelompok 3.
senang karena kalian hari ini semangat sekali. Jadi kan kalian sudah melakukan percobaan hukum dan juga sudah menganalisis data. Dari analisis data yang kalian lakukan, kita dapat menemukan hubungan antara pertambahan panjang pegas yaitu delta X dengan gaya yang bekerja atau F, dan juga konstanta pegas K. Nanti secara matematis dapat dituliskan sebagai F sama dengan K dikali delta X. Ini sesuai dengan persamaan hukum perubahan panjang pegas berbanding terbalik dengan konstanta pegas. Semakin besar konstanta pegas, maka semakin kecil perubahan panjang pegas. Ini yang perlu kalian ingat-ingat ya, antara nanti disusun secara seri dan disusun secara paralel. Samaan tersebut menunjukkan bahwa perubahan panjang benda sebanding dengan gaya yang diberikan, yang nilainya dinyatakan dengan konstanta pegas atau K. Ini perhatikan, di rumus itu dituliskan dengan ada tanda negatif. Sesuai hukum Newton ketiga, maka gaya beban pada bahan kenyal atau bahan elastis akan mendapat reaksi berupa gaya F yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Tadi namanya gaya apa? Gaya pemuli. Jadi karena besarnya sama tapi arahnya berlawanan, maka di sini ada tanda negatif. Kalian jangan bingung. Untuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari, apa saja? Shockbreaker ada di mana biasanya? Di kasur pegas. Jadi di dalamnya ada pegasnya. Kemudian ada tapel. Selanjutnya ada juga dinamometer. Ini alat untuk mengukur gaya. Dan juga timbangan. Lihat contoh soal yang pertama. Ada kurva di situ. Kalian disuruh menentukan besar modulus elastisitas atau modulus yang. Ini jawabannya seperti ini. Sudah sama apa belum dengan kalian mengerjakan? Sudah, Bu. Ya, bagus. Kalau banyak latihan soal kan nanti kalian akan terbiasa. Soal pengayaan untuk kalian. Jadi ada soal pegas yang disusun seperti pada gambar itu. Ada balok, ada pegas. Nah, berarti kita menggunakan konsep energi mekanik, hukum kekalan energi mekanik. Nah, di sini berarti kan EM1 sama dengan EM2. EM-nya di sini yang pertama itu energi kinetik. Yang kedua adalah energi potensial pegas. Seperti yang tadi, energi kinetik kan setengah mv kuadrat. Kalau energi potensial pegas setengah K delta X kuadrat. K delta X-nya adalah 41 meter. Baik, itu tadi kan saya sudah menyampaikan tentang soal-soal berkaitan dengan materi elastisitas dan hukum. Ya, pembelajaran hari ini bagaimana? Menyenangkan? Alhamdulillah. Baik, sekarang silakan simpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Mas Dani. Oke, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil pada pembelajaran pagi hari ini yaitu pada bab hukum Hooke, besarnya gaya pegas sama dengan gaya yang dikenakan pada pegas, tetapi arahnya berlawanan. Semakin besar gaya yang dikenakan pada pegas, semakin besar pula gaya pegasnya. Perbedaan jenis pegas yang ditunjukkan oleh perbedaan nilai konstanta pegas tidak berpengaruh terhadap nilai gaya pegas. Konstanta pegas berbanding terbalik dengan pertambahan panjang pegas. Semakin besar konstanta pegas, maka pertambahan panjang pegas semakin kecil dan sebaliknya. Hubungan antara pertambahan panjang pegas delta X, gaya yang bekerja pada F, dan konstanta pegas K secara matematis adalah F sama dengan K dikali delta X. Terima kasih atas simpulannya dari Mas Dani. Selanjutnya untuk pembelajaran yang tentang susunan pegas, kesimpulannya bagaimana? Aini? Jadi kesimpulan percobaan susunan pegas adalah perubahan panjang pegas yang lebih besar ketika pegas dirangkai secara seri. Perubahan panjang pegas baik disusun seri maupun paralel akan bernilai lebih kecil ketika konstanta pegas diperbesar. Konstanta pegas pengganti susunan paralel menghasilkan nilai yang lebih besar
dibandingkan konstanta Pegas pengganti susunan seri. Perubahan panjang Pegas berbanding terbalik dengan konstanta Pegas. Semakin besar konstanta Pegas, maka semakin kecil perubahan panjang Pegas dan juga sebaliknya. Terima kasih atas kesimpulan yang diberikan oleh Aini. Kita berikan tepuk tangan untuk kalian semua. Untuk selanjutnya, kalian kumpulkan LKPD yang tadi sudah kalian diskusikan bersama teman-teman untuk nanti saya koreksi, dan kalian siap-siap untuk mengerjakan soal evaluasi yang saya berikan. Silakan dikumpulkan dulu. Evaluasi tentang materi kita hukum ya, elastisitas dan hukum. Ini ada 4 soal. Nanti kalian kerjakan dalam waktu 20 menit. Kalau sudah selesai langsung dikumpulkan. Minta tolong dibagikan. Selesai atau belum? Ada yang belum berarti ditunggu dulu. Kalau yang sudah selesai diteliti lagi, siapa tahu ada jawaban yang keliru. Kalau yang belum dilanjutkan. Ini waktunya sudah mau habis, sudah selesai semua ya? Sudah. Alhamdulillah sudah selesai semua. Berarti sekarang dikumpulkan ke depan. Sudah mengisi soal evaluasi tadi. Nah, sekarang waktunya kalian untuk menuliskan refleksi diri. Jadi di sini penilaian terhadap diri kalian. Ini kan ada 10 pernyataan. Yang pertama nanti ada saya mampu menjelaskan karakteristik benda elastis dengan tepat. Di sini ada pilihan jawaban ya apa tidak. Kalau misalkan kalian sudah mampu, centang ya. Kalau belum, centang tidak. Di situ nanti ada keterangan. Apabila Anda menjawab pernyataan jawaban ya, berarti telah memahami dan menerapkan semua materi. Bagi yang menjawab tidak, silakan mengulang materi yang terkait. Ini kalian isi dengan sejujur-jujurnya. Jangan lupa diberi nama dan kelas.
mengisi lembar refleksi diri dikumpulkan ke depan. Selesai Bu. Ya, kalau sudah selesai langsung dikumpulkan ke depan. Tadi Bu. Tadi saya beri nilai pekerjaan kelompok kalian di LKPD. Ternyata di sini kelompok yang kinerjanya paling bagus untuk pembelajaran pada hari ini adalah kelompok 1. Selanjutnya, kalian silakan mengeksplor pengetahuan kalian tentang materi ini atau materi yang lain dengan pet simulation. Tadi kalian bisa nyoba-nyoba. Yang digunakan adalah materi buku dan susunan tugas. Itu bisa kalian cari ilmunya lagi tentang materi-materi yang lain menggunakan pet simulation. Pada pagi hari ini, terima kasih sekali atas semangat kalian. Semoga kedepannya kalian tetap semangat. Amin.